Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenapa justru Jokowi gak pimpin upacara di IKN? Harusnya Prabowo kasih kesempatan dong. Pimpin upacara di IKN itu, pimpinan upacara di IKN itu diserahkan ke Jokowi aja gitu loh. Nah, setelah upacara di IKN, udah Jokowi suruh milih mana rumah yang paling baik menurut dia. Ya, tinggal di sana, terus bawa semua itu termulnya. Nah, Gibran ya supaya dididik oleh bapaknya langsung, itu kan istana wakil presiden katanya sudah ditinjau, ya sudah tinggal di sana semua. Itu saya kira jauh lebih menarik daripada Jokowi itu hadir di istana. Ya kemarin itu mestinya kok nggak ada pikiran begitu, harusnya anak buahnya Prabowo ngasih usul, Pak itu Pak Jokowi itu taruh aja di IKN ya, mimpin upacara kemerdekaan. Ya, dulu dia pernah janji dia akan sering datang ke IKN setelah tidak menjadi presiden ini. Dan kenyataannya tidak sekalipun Jokowi itu datang ke IKN. Ya, memang orang ini mulutnya itu nggak karu-karuan. Bukan karena persoalan giginya berantakan ya, enggak. Tapi memang mulutnya ini memang luar biasa ini Jokowi ini. Ya, mungkin karena terlalu biasa berbuat dusta, ngomong dusta, omong kosong, ya itulah jadinya itu. Nah, akan sangat bagus ya dia pindah ke IKN dan kemudian termul-termulnya udah pindah ke IKN semua sana. Toh di situ ada PSK juga. Ya, ya mungkin PSK akan menyambut itu. Ya, kalau bisa didakwai supaya tidak menjadi PSK. Ya, didakwai. Kalau agamanya Kristen ya suruh jadi Kristen yang baik-baik, jangan seperti itu. Agamanya Islam, apa Islam beneran apa enggak, ya gimana gitu kan. Nah, kalau di IKN, Jokowi bisa berimprovisasi. Dia juga bisa memelihara kodok. Dia dulu kan pernah bawa kambing tuh dari istana, ya kan? Bawa ke sana saja. Ya, kita jadi terenyuh banget ya pemirsa. Suasana yang ada di IKN menghabiskan uang begitu banyak, ya berapa triliun, ya, dan pada akhirnya ini akan mangkrak, ya, walaupun termul teriak-teriak gulung-gulung, mangkrak, nggak akan ada dan bisa bertahan itu. Kalau dia hanya mengandalkan APBN, sementara APBN yang ada ini semakin hari, ya kabarnya malah tidak ada anggaran untuk IKN. Sekedar untuk perawatan, untuk bayar satpam dan lain sebagainya, supaya barang-barang yang sudah di sana itu nggak dicuri, kan begitu aja sebetulnya. Ya, tetapi ya mungkin ya karena di sana ini ada Basuki Hadi Mulyo, itu Basuki ini kan orang kepercayaan Jokowi yang tampaknya begitu optimis dengan IKN, ya sudah. Akhirnya karena Jokowi itu tidak memimpin upacara di IKN, mestinya Jokowi saja yang memimpin upacara yang di IKN itu dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Dan dalam upacara itu, Basuki mengatakan perayaan hari ulang tahun ke-80 RI menjadi momentum penting untuk membangun Indonesia dari jantung Nusantara, katanya. Sekaligus untuk mewujudkan kota dunia untuk semua. Ya, ini kata Basuki. Sebagai ibu kota masa depan, kata Basuki, IKN menjadi simbol semangat baru sehingga peringatan kemerdekaan ini tidak hanya menjadi refleksi atas perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum meneguhkan tekad bersama dalam membangun Indonesia maju. Itu kata Jokowi di Plaza Seremoni kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara kemarin, pemirsa. Ini yang dengar pidatonya Basuki, apa enggak ketawa ngakak itu? Kalau ibu kota negara masa depannya Indonesia itu ada di IKN, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu hanya diisi monyet, babi, tikus, ya, dan lain sebagainya. Itu IKN. Masa ibu kota negara akan menjadi itu? Loh kenapa? Loh karena mangkrak. Siapa? Duitnya siapa yang bisa digunakan untuk membangun IKN ini? Dan upacara itu dijalankan, pemirsa, bukan di tempat inti di depan istana, agak jauh. Kenapa?
karena tahu diri bahwa ini sudah nggak diperlukan lagi. Ya inilah nasib-nasib dari IKN ya, karena kegoblokan dari rejim Jokowi itu dan anak buahnya yang tidak berani memberikan masukan secara kritis, pokoknya nyanjung-nyanjung Jokowi terus, kemudian DPR-nya juga tidak berfungsi sebagai DPR, hanya memberikan stempel aja. Ya, ya kalau menurut Gus Nur itu ya Indonesia akan gini-gini aja atau lebih buruk lagi. Dan untuk bisa sembuh itu memang DPR sama istana itu ditelan bumi aja, diaduk-aduk gitu kayak di dalam neraka, mati semua. Baru Indonesia ini akan sembuh. Ya. Tetapi siapa tahu kalau misalnya Jokowi pindah ke IKN, kemudian dia bisa menyulap para termul itu menjadi babi atau menjadi monyet di sana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.